Kemarin itu Pak Made Yoga, Iya. Pak Dwi, Bu Dwi, terus satu lagi Pak Apa? Pak Tirta ya. Oke, Pak Tirta. Terus sekarang Pak Okta coba. Nah, Pak Okta kemarin kan banyak memberi masukan, mudah-mudahan bagus. Pak Okta nama lengkapnya ya? Ya, Pak Okta ada? Ada. Pak Okta, ya Pak Okta. Pak Okta juga. Tidak terdengar Pak Okta. Malah putus. Tidak terdengar Pak Okta. Malah enggak. Mungkin masalah jaringan, Pak. Gimana? Mungkin masalah jaringan, Pak. Iya, sepertinya iya. Boleh yang lain dulu. Ini ada juga Okta Wiryati. Coba Bu Okta Wiryati. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi. Ya silakan Bu. Oke, sebentar Bapak, ini saya buka ajar saya dulu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak Okta masuk lagi. Maaf Bapak. Maaf saya terkena sinyal Pak. Tadi nyoba hidupin kameranya, jadinya nggak mau lancar ya Pak. Jadi saya keluar lagi gitu. Jadi saya ambilkan wajah lagi Pak. Maaf Pak. Ya, terus? Oke. Ini saya mulai ya Pak. Oh ya. Habis ini Bu Okta Wiryati. Oke. Pak Okta Andika dulu. Iya Pak. Ya, silakan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih perbandingan trigonometri. Nah, yang pertama, Bapak akan sampaikan indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, membuat penurunan rumus sinus jumlah dan selisih dua buah sudut. Yang kedua, menjelaskan rumus sinus. Halo? Presentasi belum tampil. Oh, belum Pak ya? Ya, belum. Oke, sebentar Pak.
Sudah Pak E? Belum E? Belum. Belum. Kok belum juga ya? Saya ini saya sudah. Di situ sudah. Iya Pak. Nggak tahu juga Pak ini gimana Pak. Ini saya ulang Pak E. Iya boleh. Ternyata di sini banyak orang. Sudah tampil Pak E? Belum. Belum juga. Kok nggak bisa ya? Kenapa? Iya Om bisa Pak ya. Saya padahal Di Pak Oka tampil. sudah Pak. Loh. Nggak bisa. Saya ngerti loh. Itu Ya. location your entire Iya. screen. Jangan a window, yang your entire screen. Yang paling atas, location terus kemudian yang paling atas yang dipilih. Saya ulang lagi Pak. Oh, maaf Pak. Sudah Pak, saya coba mau. Gak mau juga ya? Ya mungkin saya ganti teman dulu gak ada waktunya Iya, Pak. Bu. Nanti saya coba lagi Pak. Iya Pak. Iya ganti dulu Pak. Gak gini Pak. Maaf Pak. Mohon maaf Pak. Ya, Bapak memang masalah jaringan. Ya, Boka ya, silakan. Lanjut, Boka Wiryati. Oh iya, sebentar Bapak G. Saya Ya. tampilkan dulu Pak. Oke. Terlihat Pak ya? Oh, belum ya? Belum ya Pak? Belum juga ya? Di saya belum, nggak tahu di teman-teman. Di Pak Wade juga sudah belum? Belum, punya Belum. saya belum. Belum ada masuk Pak. Saya belum. Belum Pak, selamat pagi Bapak. Sama sekali belum. Ya, di sini juga belum Pak. Selamat pagi Bapak. Lagi. Mohon maaf Pak, izin menyampaikan pendapat. Ya. Jadi begini Bapak, karena di kegiatan perkuliahan sebelum-sebelumnya, Ya. sebelum menggunakan Google Meet ini, kita kan menggunakan Big Blue Button itu Pak. Saat menggunakan Big Blue Button itu, saat untuk masuk ke web meeting, kita memang diinstruksikan untuk mematikan kamera dan audio. Oh gitu ya? Ya, kita mengaktifkan itu saat kita berbicara atau tampil istilahnya. Karena untuk di Big Blue Button itu agak susah sekali memang masuknya Pak. Jadi kalau ada yang bisa masuk video, yang lain tidak bisa masuk sama sekali. Iya. Nah untuk di Google Meet ini lebih ringan, kita bisa masuk dengan video semua. Hmm. Cuma mungkin seperti ini, kalau ada kondisi-kondisi kendala yang jaringan yang lagi down, mungkin seperti ini bisa kita coba. Mungkin dulu kita matikan
yang webcamnya lain dimatikan. dimatikan webcamnya saja dulu. Jadi yang presentasi yang hidupkan Boleh, webcam, nanti baru dihidupkan lagi setelah presentasi. Setelah masuk, boleh dicoba aja. Iya, coba dulu mungkin Pak. Ya. Macetnya. Sebentar Bapaknya, saya sepertinya terkendala nih, untuk share layarnya malah hilang tombol. Sebentar. Oh, ini. Oke, terlihat Bapak? Belum juga tuh. Oh ini mau. Belum ya? Mau. Sudah. Sudah. Sudah nggih. Sudah Ibu, sudah terlihat. Nggih. Silakan dimulai. Sudah nggih, yang terlihat bahan ajar nggih? Ya, sudah. Ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi ke bab baru, yaitu persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya kita sudah belajar di bab sebelumnya materi tentang aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang materi baru yang masih menggunakan atau masih berkaitan dengan aljabar yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, masihkah kalian ingat tentang bentuk umum aljabar? Nah, dalam bentuk umum aljabar itu juga akan kita bentuk-bentuk aljabar itu kita gunakan dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya Ibu sudah kirimkan lembar kerja dan LKPD pada Google Classroom kalian. Nah, bisa kalian download, tapi sebelumnya silahkan bagi yang belum absensi, link absensi diklik dulu, kemudian lakukan absensi. Sambil kalian mendownload atau membuka bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan sebelumnya. Nah, setelah kalian membuka bahan ajar itu, silakan kalian baca dulu. Kemudian, pernahkah kalian mengungkapkan suatu kalimat atau menyatakan sesuatu kepada teman atau keluarga kalian? Misalnya, hari ini adalah hari Minggu. Nah, kalimat tersebut, jika memang benar saat itu hari Minggu, berarti kalimat tersebut merupakan suatu kalimat yang benar. Nah, misalkan kalian sedang makan permen, tetapi kalian mengatakan kepada adik kalian sedang makan es krim. Nah, di saat seperti itu, kalian sudah menyatakan suatu kalimat yang bernilai salah. Nah, bagaimana jika kalian mendengar suatu kalimat dari orang lain yang mengatakan Sherina itu anak yang cantik? Apakah kalian bisa menyatakan kalimat itu sebagai kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Sedangkan kalian tidak tahu Sherina itu
anak yang cantik atau tidak. Nah, cantik itu juga relatif kan. Cantik menurut si A seperti ini, cantik menurut si B seperti ini. Nah, kalimat seperti itu bisakah kita nyatakan sebagai kalimat yang benar atau kalimat yang salah? Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut atau untuk bisa menjawab hal tersebut, kalian bisa baca dulu bahan ajar yang Ibu kasih untuk menjawab LKPD. Nah, silakan buka LKPD kalian masing-masing, kemudian persiapkan kelompok kalian yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Silakan lakukan diskusi kelompok dengan menjawab LKPD dan bahan ajar sebagai acuan kalian. Ya, silakan kerjakan LKPD dengan melakukan diskusi selama 30 menit. Dalam diskusi kalian itu bisa kalian lakukan di grup WA masing-masing. Kemudian Ibu minta tolong atau mengingatkan kembali kepada ketua kelompok. Silakan bantu Ibu untuk melakukan screenshot percakapan kalian di grup WA. Kemudian di akhir pembelajaran, silakan kirimkan kepada Ibu hasil screenshot kalian untuk membantu Ibu mengetahui keaktifan dari setiap anggota kelompok kalian. Nah, setelah 30 menit nanti, setelah kalian selesai melakukan diskusi kelompok, silakan masuk lagi login lagi ke Google Meet ini. Kemudian kita akan melakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan bekerja, buka LKPD kalian masing-masing dan bahan ajar yang telah Ibu berikan. Ya, begitu Bapak, saya tampilkan bahan ajar saya. Oh ya. Nih, bahan ajar saya seperti ini. Terlihat nih. Ini ada potensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian ada peta konsepnya dulu, persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang terdiri dari persamaan linear, maaf di sini belum saya ganti ya, persamaan linear satu variabel, ketidaksamaan linear satu variabel, kemudian ada kalimat terbuka dan tertutup. Kemudian ini pendahuluannya dan masuk ke materi. Kegiatan belajar 1 dengan tujuan melalui pengamatan beberapa kalimat terbuka dan tertutup yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik dapat mengklasifikasikan kalimat terbuka dan tertutup dengan tepat. Kemudian selanjutnya ini materi yang saya sampaikan. Kemudian kalimat terbuka dan tertutup, kemudian penyelesaian kalimat terbuka dan tertutup. Kemudian untuk LKPD-nya sebentar yang buka. Mungkin saya stop sharing dulu nih Pak ya. Ya, boleh. Nah, terlihat Bapak nih. Masih proses. Kok balik? Oh ini LKPD ya? Ya. Ya. Ini halaman depan masih. Ya, LKPD untuk kalimat terbuka dan tertutup diawali dengan identitas kelompok, kemudian tujuan pembelajaran, petunjuk kerja LKPD, kemudian masuk ke kegiatan LKPD. Nah, di LKPD dimunculkan kalimat-kalimat. Dibesarkan Bu, tolong. Kenapa Pak? Dibesarkan. Oh, dibesarkan. Di-fullkan gitu mungkin. Terlihat Pak nih? Terus, sekali lagi. Terus.
Cukup. Nih. Kalau gini. Nah, dalam LKPD saya perlihatkan beberapa kalimat. Kemudian di sini ada pertanyaan, manakah dari kalimat di atas yang benar, manakah kalimat di atas yang salah. Jika salah, beri alasan kenapa salah. Kemudian anak-anak akan mengelompokkan kalimat-kalimat tersebut dalam kolom ini. Dan adakah kalimat yang benar sekaligus salah pada kalimat di atas? Jika ada, tuliskan. Nah, bisa dituliskan di sini. Di atas itu harusnya bisa ya, di kemudian atas. Kenapa, Bapak? Kata di atas itu seharusnya dipisah di-nya. Oh, nih. Nih. Nanti saya perbaiki, Bapak. Terima kasih atas masukannya. Nih. Kemudian masuk ke apakah kalimat yang tidak bisa kalian nyatakan benar ataupun salah. Adakah kalimat yang tidak bisa kalian nyatakan benar ataupun salah? Jika ada, tuliskan. Nah, di sini mereka akan menuliskan. Nah, dari pernyataan tersebut, mereka akan berdiskusi untuk melengkapi pertanyaan di bawah ini. Kalimat pernyataan atau kalimat tersebut itu apa? Kemudian setelah mereka menjawab pertanyaan ini dengan menjadikan bahan ajar sebagai acuan, mereka akan untuk mengamati kalimat berikut yang sudah masuk ke dalam kalimat terbuka. Nah, kemudian mereka mengisi kalimat-kalimat yang rumpang atau kosong ini dengan jawaban mereka. Kemudian menyimpulkan apa itu kalimat terbuka. Kemudian satu lagi adalah untuk menentukan penyelesaian dari kalimat terbuka. Saya berikan contoh. Nah, di sini suatu bilangan jika ditambah dengan 6 maka hasilnya menjadi 14. Nah, kalimat terbuka jika dijadikan suatu kalimat terbuka menjadi seperti ini. Nah, sekarang dari suatu permasalahan yang kontekstual atau suatu kalimat yang nyata dibawa ke kalimat terbuka. Jadi membuat suatu kalimat terbuka dari suatu permasalahan. Ini satu. Kemudian yang terakhir, menentukan variabel atau nilai pengganti dari suatu kalimat terbuka. Demikian LKPD saya. Kemudian saya lanjut. Nah, setelah siswa mengerjakan LKPD dan menggunakan bahan ajar sebagai patokan, anak-anak akan menyampaikan hasil diskusi LKPD ini dalam kelompok mereka. Kemudian perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusi mereka dalam Google Meet yang kita lakukan. Oke. Kemudian setiap kelompok saya berikan waktu 5 menit untuk menyampaikan hasil presentasinya. Kemudian setelah setiap kelompok menyampaikan hasil presentasi dan jika ada pertanyaan dari kelompok lain akan disampaikan saat itu secara bergilir. Kemudian setelah itu saya akan mengingatkan untuk setiap kelompok mengirimkan hasil screenshot diskusi mereka ke WA pribadi agar memudahkan saya untuk mengetahui keaktifan siswa. Kemudian setelah itu anak-anak akan saya ajak menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan kuis atau evaluasi kuis tentang pembelajaran hari ini melalui Google Form yang linknya akan saya kirimkan melalui Google Classroom mereka masing-masing dengan waktu sekitar 7 menit setelah saya menyimpulkan. Demikian Bapak pelajaran yang bisa saya lakukan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak dan teman-teman jika ada dari yang saya sampaikan tadi
beberapa yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Terima kasih Bapak. Ya, bagus, silakan masukan dari beberapa teman, 2 atau 3. Apa dulu? Silakan, ayo. Begitu ditutup aja, nggak pada ngomong. Ya, Pak Wayan, loh, hilang lah. Ya, silakan. Mohon izin Bapak. Silakan dulu. Pak Sui, saya duluan ya. Silakan Pak. Kan materinya SMP nggih, Bu Kang nggih? Nggih, materinya SMP Bapak. Nggih. Kelas 10. Kelas 7. nggih, Kelas 7. Cuma karena ini proses pembelajarannya kan daring. Iya. Untuk kita bisa mengetahui bisa mengetahui kegiatan yang dilakukan siswa saat diskusi, gimana caranya nggih? Atau misal gini, artinya yang saya pikirkan adalah siswa kelas 7 yang artinya dia baru beranjak dari SD ke SMP, mungkin ketika dia belajar secara mandiri, itu kan pasti banyak sekali menemukan kendala. Sama seperti kalau di SMA, siswa kelas 10 yang banyak sekali menemukan kendala saat proses pembelajarannya, karena mereka masih masa peralihan dari SMP ke SMA. Artinya siswa-siswa di jenjang-jenjang itu agak berat sedikit kalau kita ajak belajar secara mandiri, karena kondisi saat ini kan belajarnya mandiri. Mungkin Ibu ada kiat khusus untuk mengatasi permasalahan siswa, misalnya seperti ini, ada siswa yang dia nggak bisa mengerjakan LKPD-nya, kemudian ketika dia harus bertanya, dia bertanyanya di mana? Ya, terima kasih Bapak nih, terima kasih Bapak Wayan. Sebenarnya ini juga mengungkapkan isi hati saya. Dari kemarin saya bingung untuk membuat video itu seperti apa, untuk memulai pembelajaran saya seperti apa, karena banyak sekali kendala yang saya temukan di lapangan. Contohnya satu, anak kelas 7 itu yang baru masuk beranjak ke SMP. Ya, seperti kita ketahui, kita masih dalam masa pandemi, perekonomian agak susah, jadi ada yang tidak punya handphone. Jadi handphonenya satu sama orang tua, jadi bisa mengakses hanya saat orang tuanya baru pulang kerja. Nah, kemudian itu kendala pertama. Kendala yang kedua mungkin untuk pembelian kuota. Kalau masalah sinyal saya rasa tidak masalah, karena kebetulan sekolah saya posisinya di kota, jadi di tengah-tengah. Kalau masalah sinyal sih agak lebih mudah nih, tapi masalahnya ada pada kuota. Nah, menurut info yang beredar kan akan ada bantuan kuota dari pemerintah, tapi kebetulan sampai saat ini saya sendiri pun belum terima. Nah, jadi beberapa anak mungkin akan terkendala. Nah, inisiatif saya atau menurut saya plan B-nya selain ini adalah saya akan mengirimkan video pembelajaran atau PowerPoint yang saya tampilkan, itu saya ubah ke dalam video pembelajaran, saya isikan dengan suara, maksudnya saya sampaikan, saya jelaskan dengan merekam suara saya kirimkan di saat akhir pembelajaran, saat beberapa anak belum bisa mengikuti misalnya, saya kirimkan di video di Google Classroom mereka. Jadi mereka bisa akses itu setelah mungkin saat orang tuanya sudah datang dari kerja dan handphone mereka pegang. Saya sudah siapkan yang begitu. Kemudian mereka saat mereka tidak mengerti, mereka bisa diskusikan di grup WA masing-masing atau di grup WA yang kami buat untuk di kelas. Begitu Bapak. Mungkin bisa membantu menurut saya seperti itu. Dan selama ini saya lakukan seperti itu karena beberapa anak kadang satu handphone sama kakaknya, satu handphone sama orang tuanya, jadi harus dulu orang tua harus pulang kerja dulu baru bisa mengakses. Jadi saya berikan kebebasan untuk anak. Misalnya saya memberikan latihan soal itu masih bisa mereka kerjakan satu hari. Jadi malam juga nggak apa-apa, yang penting mereka tetap belajar dan mereka mengikuti kegiatan atau diskusi yang dilakukan teman-temannya di grup WA nanti setelah orang tuanya sudah datang. Begitu. Bagaimana Pak? Ya Pak Wayan gimana?
Iya Bu, dan juga berpikirnya seperti itu artinya Iya, kan di awal kita memberikan semacam briefing untuk kegiatan itu mungkin bisa direkam sehingga siswa bisa tetap mengaksesnya walaupun tidak ikut live-nya, artinya tidak ikut saat pertemuan seperti itu. Itu aja sih ya, Ya. karena saya sendiri juga mengalami kendala yang sama mungkin walaupun sekarang ngajarnya di kelas 2 di kelas 11 SMA, cuman masih banyak siswa yang tidak memiliki kuota secara pribadi. Jadi ada beberapa siswa yang siswanya tergolong cerdas, cuman dia menyampaikan keluhan kendala, mohon maaf Pak, saya harus ke Balai Banjar dulu untuk nyari wifi gitu. Jadi dia mencari jaringan itu yang susah sehingga kadang untuk pelaksanaan kegiatan itu saya juga harus berpikir bagaimana caranya mempersiapkan untuk mereka-mereka yang tidak bisa login sesuai dengan waktu kita atau tidak bisa ikut pembelajaran di waktu yang bersamaan. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Okta. Terima kasih Pak Yanadi. Ya lanjut yang lain. Mohon izin Pak. Boleh. Pak Suryata Iwayan. Selamat pagi Bapak dosen dan Ibu Okta. Mungkin ini masukan saja ketika habis diskusi, siswa kan sudah memiliki hasil diskusinya, kemudian menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Mungkin di sana yang mempresentasikan cukup beberapa kelompok saja, jadi tidak semua kelompok. Takutnya nanti ketika semua kelompok, maka juga otomatis waktu yang dibutuhkan untuk membahasnya jadi lebih lama. Jadi beberapa atau perwakilan beberapa kelompok, nanti ada yang berbeda dari kelompok tersebut, baru kita sandingkan di mana perbedaannya. Begitu dari sana. Jadi karena waktu pembelajaran daring ini juga cukup singkat, saya juga pernah kendala ketika semua kelompok saya suruh presentasi, itu malah terkejar dengan waktu untuk pelajaran berikutnya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya hanya yang berbeda saja kita coba sandingkan, mari kita coba diskusikan. Itu sih saran dari saya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sudah cukup dulu ya mungkin ya. Terima kasih Bapaknya. Ya baik, jadi saya, Ibu tadi kan menyampaikan materi juga ya, materi atau bahan dasar, kemudian LKPD. Ya, pesan saya tetap materi maupun bahan dasar tetap konstruktivis ya, tetap membangun suatu konsep, ada prosesnya, terutama LKPD. Kalau LKPD penyimpulan harus pada siswa ya, kalau LKPD. Kemudian kalau pada materi itu kan bisa diajak, Anda bisa menyimpulkan ini, tetapi kesimpulannya diberikan juga kalau di bahan dasar ya. Tapi tetap proses. Kalau yang ini tadi Ibu, nilai pengganti variabel dari suatu kalimat terbuka yang itu disebut himpunan penyelesaian. Itu seharusnya siswa yang menyimpulkan. Contohnya yang Ibu tampilkan ini. Jadi lupa menyimpulkan. Yang Anda kerjakan tadi disebut himpunan penyelesaian, begitu. Baru ditanyakan himpunan penyelesaian itu apa, begitu. Berarti di sini saya ganti narasinya Pak ya? Ya. Bahwa yang dikerjakan anak kan menghasilkan himpunan bla bla bla. Ya yang himpunan itu disebut himpunan penyelesaian. Jadi dari contoh ya, tetap dari contoh. Kemudian siswa disuruh menyimpulkan. Nah, itu proses begitu. Yang perlu proses penyimpulan oleh siswa bukan diberi. Yang atas tadi ke atas Bu. Yang kalimat terbuka itu apa gitu? Penyimpulan kalimat terbukanya tadi gimana? Kalau anak yang mengisi Pak. Adalah sebelumnya. Terus pernyataan atau sebentar. Tulis. Tadi kan ada beberapa kalimat ya. Yang di atas Pak. Tadi sudah mulai proses penyebutan ya, yang nomor 1, 2, 3, itu 4 atau berapa itu disebut kalimat pernyataan ya.
yang bla 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 disebut kalimat terbuka. Habis itu ditanyakan kalimat terbuka itu apa, kemudian pernyataan itu apa gitu ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Ya, begitu, begitu. Jadi prosesnya selalu penyimpulannya oleh siswa, ya. Iya. Bahwa nanti teknisnya itu teknisnya memang menyesuaikan keadaan sekolah ya. Diberikan materinya semuanya nggak apa-apa, termasuk bahan ajar, kemudian LKPD. Tetap saja ketika siswa menyelesaikan LKPD kan diajak berpikir. Iya. Walaupun pembelajarannya itu kalau disebut di sini asinkron ya, tidak langsung. Nggak apa-apa. Misalkan diberikan di grup WA atau grup yang lain, kemudian suruh mengumpulkan, tetap saja LKPD harus proses penyimpulannya oleh siswa. Teknisnya menyesuaikan tentunya, yang paling tahu Bapak Ibu semua di kondisi di situ. Kalau saya di sini kan juga daring, cuma saya kendalanya nggak seperti yang Bapak Ibu alami ya. Saya daring kan bisa pakai Google Meet dan anak-anak juga nggak masalah. Kalau saya sendiri begini caranya ya, kita ada jadwal kan ya, cuma ya repotnya kalau di sekolah Bapak Ibu kan HP-nya gantian itu ya masalahnya ya. Iya Bapak. Saya tetap terjadwal, jadi nanti 1/4 jam terakhir itu penguatan. Jadi kita perlu seperti Google Meet seperti ini. Bisa Zoom, bisa Google Meet. Cuma kalau HP-nya gantian dengan orang tua itu yang mungkin memang tidak selalu bisa bareng-bareng bertemu. Jadi ibu katakan ya caranya begitu. Diberikan nggak apa-apa, nanti dikumpulkan, tetap pengerjaannya tetap ada proses konstruk ya. Kita sudah bagus kira. Bapak, saya mau bertanya, kalau misalnya selain itu, kira-kira ada nggak ya penyelesaian yang lain untuk mengatasi hal tersebut? Karena kalau saya pun juga mengajak mereka untuk melakukan Zoom atau Google Meet, kalau Google Meet masih mudah mungkin mengakses Pak ya, kalau untuk Zoom kan harus download dulu, jadi mereka rasanya, Bu, memori handphone saya nggak cukup, begitu. Jadi banyak sekali kendala yang kita memang temui di lapangan, karena kebetulan murid-murid atau siswa saya itu bukan golongan menengah ke atas semua, tapi menengah ke bawah, Pak. Iya. Ya. Kalau menengah ke bawah, mereka kan untuk bertemu di Google Meet itu juga urusan tersendiri kan ya? Iya. Ya nggak apa-apa diberikan lewat WA, tetap dia mengerjakan, nggak apa-apa. Nanti disetorkan. Kalau bisa, mungkin janjian perlu untuk penekanan untuk ya? Refleksi itu janjian 4 jam Google Meet yang bisa gabung aja saya kira, kalau nggak bisa gabung ya nggak bisa dipaksakan. Atau mungkin dijadwalkan mungkin 2 minggu sekali atau boleh gitu Pak ya. Tapi dengan cara tidak memaksa yang tidak bisa. Mampu, ya. Tapi yang tidak mampu itu diwadahi dengan di-share lewat WA atau lewat jaringan yang lain. Itu. Yang paling familiar itu kan WA kan ya? Iya Bapak. Suruh mengerjakan gitu. Bahan ajarnya juga nggak apa-apa di-share. Jadi nggak apa-apa bahwa dia nanti membaca bahan ajar dulu, LKPD dulu atau apa, silakan aja masing-masing. Tapi di LKPD tetap harus ada prosesnya, itu harus konstruk suatu konsep atau rumus ya gitu. Setelah konstruk baru latihan nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Bapak yang lain. Terima kasih Bapak masukannya ya. Ya silakan ditutup dulu. Nah, kemudian ke yang lain siapa yang belum? Kemarin siapa ya? Pak Made. Bu Niputu. Coba Bu Niputu. Niputu Ratna Dewi Tara. Silakan Bu Niputu. Belum malah nggak ada orangnya ini. Silakan Bu. Iya, yang masuk ini dulu Pak. Ya. Niputu. Ratna
Utara. Silakan. Masuk dulu komiknya. Baik, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Tadi saya login menggunakan HP. Pak, mohon maaf yang presentasi sebentar. Yang presentasi sebentar. Berbagi layar. Ya. Situ dulu bang. Di mana ya tempatnya? Bang. Di mana? Tombolnya untuk aduh, mohon maaf. Untuk share screen tidak ada tombol di layarnya untuk share Di screen. Prasetno itu ya. Di kanan bawah ada nggak? Di kanan bawah di titik 3. Enggak. Bukan di titik tiganya, di sebelahnya titik 3. Oh ya. iya, presentasi sekarang ini. Oh. Iya. Presentasi sekarang seluruh lainnya. Oke, masih proses Bapak. Bisa ya? Belum muncul? Ya. Coba yang lain. Kok tombol bagikannya tidak bisa diklik Pak ya? Oh, bagikannya diklik. Iya, tidak bisa. Bukan diklik kemudian ibu ngeklik apa membuka apa itu sudah muncul nanti. Bagikan diklik kan? Diklik yang atas dulu, klik kemudian sampai bagikannya itu muncul. Ya, siap. Pak, pertama kali dia menggunakan Google. Diklik yang atas. Ya pokoknya sembarangan kan apa? Untuk ngeklik sembarangan aja sehingga muncul yang bagikan itu. Ya sudah bagikan. Nah itu bisa kan? Masih proses ada tulisannya. Kok nggak muncul tuh? Tadi proses. Seperti yang lain. Di sini proses ya Pak. Di situ muncul nggak? Di sini muncul Pak. Di sini nggak muncul ya? Di teman-teman muncul nggak ya? Belum muncul. Belum ya? Presentasi. Belum, Pak. Preseno yang paling atas ya, your entire screen. Kalau di situ bahasa Indonesia apa? Semua ya. Yang tadi kan sudah muncul Bu, cuma itu belum buka ketikannya Bu. Yang muncul malah halaman gininya, halaman Google Meet. Karena Ibu masih buka web meeting tadi. Ya, silakan buka yang itunya apa? Yang mau dipresentasikan.
mungkin saat berbagi itu Butara klik PPT-nya. Ya. Kan bagikan kan Ibu klik jendela itu. Nah, pas klik jendelanya itu klik PPT-nya. Iya. Ini promonya. Nah, sudah nih Bu. Nah inilah ya Iya. kayak Kak Adi. Dibimbing teman-teman. Nah, ya sekarang Ibu klik tampilkan PPT-nya Bu. PPT-nya Ibu. Yang di pojok. Ya. Loh, tampilannya gini. Kenapa kira-kira di sini PowerPoint-nya dibuka. ini? PowerPoint-nya dibuka. PowerPoint-nya Oh, dibuka, iya, PowerPoint-nya. buka dulu. Siap. Karena bukan layar gininya kayaknya layar webnya, layar web meeting. Iya. PowerPoint-nya. Coba berhenti dulu, habis itu ulang dari awal. Nah, di Ya, berhenti presentasi dulu itu ulang. kebanyakan ya dari mungkin sepertinya. Ya. Sekarang presentasikan. Kemudian klik jendelanya Bu. Klik PPT-nya. Presentasikan sekarang. Kemudian jendela ya Bu, jendelanya. Kemudian klik PPT-nya. Oke, sebentar. Tampil? Mau tampil? Halo? Belum Bu. Belum. Ayo sampai bisa. Supaya punya pengalaman. Kan jaringan nggak kendala. Sudah masuk Pak? Pak Ditya sudah? Belum. Belum Bu. Ibu mempresentasikan seluruh layar apa jendela? Jendela apa Pak? Nggak ada masalah sih sebenarnya. Nggak kadang seluruh layar aja Bu. Kalau jendela kadang nggak mau memang. Oh gitu. Iya, saya beberapa kali mengalami itu. Yang paling atas saja Bu, seluruh layar ya. Oke, baik. Jadi ulang aja. Oke, baik. Begitu Bu. Iya proses Bu. Bu munculkan PPT-nya atau apa aja? Dibuka PPT. Mau Pak? Oh, belum ya? Belum Bu. Kok bisa ya? Presentasikan semua.
coba tampilkan F5-nya. Ya, layarnya belum bisa di ini ya Bapak ya. Begitu Pak ya. Berbagi layar. Itu Anda melakukan lah gitu kan, Akhirnya. tapi belum muncul bendanya apa, gambarnya. Ya, berhasil. Silakan. Sudah Bapak? Muncul Bapak? Sudah. Ya, sudah. Jadi di sini saya menampilkan PowerPoint Bapak untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajar ke anak-anak. Rencananya nanti ini akan saya bagikan tampilkan di Google Meet berupa PowerPoint. Seperti ini. Sudah ada suaranya langsung. Ya, sambil dipresentasikan. Ada suaranya, Bu. Ada suaranya tampilan saja. Maaf. Oh, begitu. Tuh, bikinnya. Ini saya ulangi, Pak. Saya kira suara yang ada di PPT-nya sudah langsung muncul seperti di sini. Ditambah itu aja, suara itu aja. Oke. Jadi nanti untuk bentuk aljabar Oke, selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini, pada materi aljabar kita akan membahas bentuk aljabar dan unsur-unsurnya.
Di sini ada sebuah kasus menyambut Hari Raya Galungan. Untuk keperluan sarana upacara, Bu Made memanen buah apel di kebunnya sebanyak 4 keranjang penuh. Dan sisanya ada 6 buah di luar keranjang. Banyak apel di dalam Aljabar. Jadi ilustrasi di atas di bahwa hasil panen apel sebanyak 4 keranjang. Dan sisanya 6 apel di luar keranjang. Lalu, langkah apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya. Yang pertama yang pertama membuat pemisahan. Kalian mengubah bentuk matematika untuk aljabar. Belajar di sini ya. Dari langkah-langkah yang telah kalian kerjakan, tentunya kalian telah mendapatkan bentuk aljabar yang sesuai. Itu apa? Setelah yang kalian buat, berarti 4x ditambah. Kalian sudah dapat membuat bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, mari mempelajari unsur-unsur bentuk aljabar, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Dan ilustrasi di atas diperoleh 4x ditambah 6. Dan 4 merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 6 merupakan konstanta. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan koefisien, variabel, dan konstanta? Apa perbedaan variabel, koefisien, konstanta, dan suku? Ya, tepat sekali. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Variabel adalah lambang mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel juga disebut dengan peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, sampai Z. Sedangkan konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. X dan 6 disebut suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dibagi oleh operasi jumlah atau selisih. Macam-macam suku pada bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku disebut trinomial, yang terdiri dari 2 suku disebut binomial, yang terdiri dari 1 suku disebut monomial, yang terdiri dari banyak suku disebut polinomial. Silakan perhatikan bentuknya. Selain macam-macam suku di atas, dalam bentuk aljabar juga mengenal istilah suku sejenis dan suku tidak sejenis. Silakan perhatikan tabel berikut. Untuk contoh 1, 3A, B7A, dan 20A itu merupakan suku sejenis. Karena memiliki variabel yang sama yaitu A, dan merupakan variabel yang sama yaitu
Untuk contoh kedua, 9X pangkat 4Y dan 15Y kuadrat X bukan disebut sejenis. Meskipun variabelnya sama yaitu X dan Y, tapi pangkat variabelnya berbeda. Untuk contoh yang ketiga, 5M kuadrat dan negatif M kuadrat itu adalah sejenis. Mereka memiliki variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama yaitu M kuadrat. Untuk contoh berikutnya, silahkan kalian lengkap di sini. Untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan simak video pada link berikut. Untuk linknya yang skip bertanya. Oke, setelah diberikan permasalahan seperti tadi, anak yang arahkan untuk mengisi LKPD. Silahkan kalian diskusikan permasalahan pada lembar kerja peserta didik yang dibagikan pada grup WK. Oke, jadi sekarang mereka ada di diskusi yang bagikan LKPD pada WA grupnya. Kemudian setelah diskusi, untuk menyelesaikan latihan soal, silahkan masuk pada link Google Form berikut ini menggunakan token yang sudah diberikan. Oke, jadi setelah nanti mereka berdiskusi dan selesai mengerjakan LKPD, baru kemudian kami bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. LKPD-nya sudah ditampilkan, Bu? Nah, LKPD-nya, oke, sebentar. LKPD-nya, sebentar. Untuk LKPD-nya, seperti ini Bapak. Oke, ini nyambung dengan PPT yang tadi. Dalam kesukaan 1. Oke, jadi mereka akan saya lihat hanya dalam WA group ya, grup kelas dengan LKPD seperti ini per orang untuk mengerjakannya. Kurang besar. Sudah Bapak? Jelas Bapak? Enggak kelihatan tuh orang. Kurang besar. Berarti sudah pakai layar penuh seperti yang Bapak sarankan. Juga ya. LKPD-nya? Belum ya? Belum. Oh, sudah. Jaringannya memang juga ya. Oke, jadi LKPD-nya seperti ini Bapak, ada identitas sekolah, nanti diisi nama dan kelas dan nomor absen oleh masing-masing peserta. Di sini sudah terisi tujuan pembelajaran, indikator, dan penunjuknya. Saya berikan permasalahan seperti ini.
sama dengan kasus Apple tadi. Permasalahannya ini dia. Ada kasus Pak Andri memiliki toko sembako yang mempekerjakan 3 orang untuk membantu menjaga tokonya, yaitu Lili, Roni, dan Ritu. Mereka bertiga bertugas melayani pembeli, kemudian wajib menuliskan setiap barang yang dibeli pembeli. Hari ini toko Pak Andri mengadakan promo harga untuk beberapa jenis barang, di antaranya itu minyak sayur, telur, beras, deterjen, dan minuman bersoda. Yang buatkan anak-anak tabel seperti ini untuk memudahkan. Kemudian ini saya suruh mereka untuk membuat pemisalan untuk setiap barang menggunakan variabel dengan tepat. Saya berikan contoh untuk satu karung tepung terigu itu dimisalkan dengan X. Sisanya nanti mereka yang melanjutkan untuk buka lebar stok barang yang dipromosikan. Nah, ini nanti simpulannya bentuk aljabar untuk stok barang. Nah, selain misalkan bentuk barangnya nanti, mereka juga akan membuat bentuk aljabar untuk stok barang yang dipromosikan. Kemudian kasus yang kedua seperti ini, saya berikan tabel untuk pelaporan setiap penjualan promo yang dijual hari ini. Datanya juga sudah saya berikan seperti ini. Saya arahkan anak-anak untuk menuliskan bentuk aljabar yang menyatakan sisa stok barang promo yang bisa dijual di keesokan harinya. Tabelnya juga sudah saya siapkan di LKPD seperti ini. Nah, untuk materi unsur-unsur aljabar, saya berikan 2 soal, yaitu untuk mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar dan mengelompokkan suku-suku berdasarkan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Akan dikerjakan di sini, Bapak. Kemudian setelah itu di LKPD ini juga akan saya arahkan mereka untuk menyimpulkan dari apa yang sudah mereka pelajari dan kerjakan tadi. Nah, setelah ini baru kemudian nanti mereka akan mengerjakan kuis, Bapak. Kuisnya ada di Google Form. Kemarin sudah dikirim ke RS. Ditampilkan juga, Bapak, ininya, Pak. Tidak usah. Ya, kemudian setelah nanti ini mereka kirimkan, saya kembali ke PPT-nya yang tadi. Baru kami akan bersama-sama menyimpulkan dan refleksi. Tidak ada diskusi, tidak ada presentasi karena kendalanya mungkin kalau presentasi mereka harus irama di Google Meet, Pak. Jadi untuk sementara saya siasati dengan berikan ini saja dulu. Ya, boleh. Dengan berikan tugas saja dulu. Silakan ya. Ya, kenapa, Pak? Sudah. Sudah, ya sudah. Sekian aja proses pembelajarannya. Untuk ininya. Ya, silakan masukkan teman-teman. Silakan. Silakan masukkannya. Bisa digunakan untuk memperbaiki. Ditutup dulu share-nya ya. Stop. Silakan yang lainnya memberi masukan. Monggo, ayo.
Terima kasih atas kesempatannya, izin menanggapi. Ya, nah, tadi videonya sangat menginspirasi Bu. Jadi kita sedikit memberikan penjelasan. Jadi sudah videonya berbicara seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, LKPD-nya itu artinya saat Ibu menampilkan video dan saat web meeting baru diberikan LKPD-nya ya Bu Sarah? Untuk LKPD-nya ya di sini nanti saat jadi nanti setelah menjelaskan materi saya stop dulu PPT-nya karena itu kebetulan PPT-nya belum saya konvert ke video, sengaja seperti itu agar bisa digunakan saat pembelajaran menggunakan Google Meet seperti ini. Jadi nanti saya stop, kemudian saya kirimkan LKPD-nya ke WA grupnya, jadi mereka diskusikan di grup rencana kalau tidak ada kendala seperti yang disampaikan Ibu Bu Okta, kendalanya mungkin karena mereka tidak bisa live, jadi sorenya baru bisa mengerjakan tugas, mungkin nanti bisa dimaklumi untuk kasus yang seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi nanti LKPD-nya bisa dikerjakan siswa kapan saja seperti itu Bu, atau latihan soalnya yang dikerjakan siswa? Oke, sebenarnya sih kalau untuk LKPD karena itu diselesaikan harusnya pada saat pembelajaran karena di situ nanti ada menyimpulkan juga. Iya. Saya dikerjakan saat proses pembelajaran, tapi untuk masalah seperti Bu Okta tadi itu nanti kemungkinan saya izinkan siswa untuk mengirim yang penting 1 hari itu. Tapi untuk kuisnya, untuk yang di Google Form baru harus pada saat itu ada batas waktunya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, lanjut namanya. Satu lagi. Selamat pagi. Ya, pagi. Izin bertanya Ibu Ratna. Diani. Ya. Kan itu Ibu pembelajarannya dengan suara yang Ibu tempel di gini ya, di PowerPoint ya. Kebetulan saya kan juga pernah itu nyoba pakai PowerPoint dan saya nggak tahu apakah hampir sama. Kalau di handphone saya mungkin itu sudah langsung input ada ada PowerPoint, ada Microsoft Word dan itu bisa dibuka. Dan siswa saya bilang, Ibu di tempat saya nggak bisa buka Ibu, saya nggak punya PowerPoint Ibu. Jadi kadang itu tidak satu siswa tapi beberapa siswa, mungkin handphonenya yang RAM-nya kecil. Sehingga waktu pas awal-awal saya akhirnya tidak membuat PowerPoint, tapi PowerPoint yang saya buat saya ubah menjadi picture dan saya taruh di Google Form. Nah, kalau misalkan seperti kasus Ibu, makanya saya tidak memberisikan suara di sana. Tapi kalau misalnya Ibu isi suara, bagaimana caranya siswa saya, atau misalnya saya ingin mengisi suara di sana, bagaimana caranya saya untuk menyisipkan suara-suara yang ada di situ gitu. Apa harus ke YouTube ya? Makanya selama ini saya pakainya YouTube tuh, kalau misalnya memang harus mereka belajar dengan audio. Jadi begini Bu Diani, izin menanggapi untuk sebenarnya saya belum memperhatikan ini langsung ke siswa karena kebetulan selama ini belum pernah melakukan pembelajaran daring kan. Sejak pandemi ini saya kebetulan tidak mendapatkan jam mengajar ini ya matematika. Jadi sebelum itu pembelajarannya masih biasa, jadi untuk ini belum pernah saya terapkan. Terima kasih untuk masukannya. Tapi menurut saya nanti kalau misalnya memang anak-anak tidak memiliki aplikasi PowerPoint seperti itu di HP-nya, video pembelajaran yang saya buat tadi itu akan saya convert dalam bentuk video. Mungkin itu yang akan saya share ke anak-anak pada saat proses belajar mengajar di saya di Google Classroom-nya seperti itu. Dan mungkin ada solusi lain.
Enggak sama gitu seperti yang saya lakukan juga. Saya juga gitu. Akhirnya jalan satu-satunya ya memang harus dijadikan video. PPT yang Ibu buat itu yang tanpa suara dijadikan video. Ini yang dengan suaranya juga sama bisa dijadikan video. Kemarin yang sudah coba convert jadi video. Pak ya. Tapi untuk suaranya nggak tahu mau tampil atau enggak di nanti ya. Belum pernah saya cobakan soalnya. Jadi nanti sama-sama belajar kita pun karena pandemi ini banyak hal jadi sering-sering sharing kita. Banyak belajar ya. Iya Bu. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Jenny. Terima kasih. Ya bagus penggunaan IT-nya ya. PowerPoint bisa bicara, tapi tentu saja disesuaikan dengan situasi kondisi ya. Kemudian yang LKPD yang konstruknya itu saya kok belum lihat Bu ya. Konstruk prosesnya itu yang mana Bu? Ibu jelaskan aja kalau usah presentasi lagi. Oke, jadi untuk konstruksinya di video itu saya sudah mengarahkan anak-anak sebenarnya Bapak untuk mengkonstruksi. Sebelum saya menjelaskan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta, atau sebelumnya untuk memisalkannya itu saya tidak langsung kasih mereka misalkan X gitu. Dan saya arahkan mereka untuk belajar memisalkan sendiri. Nanti bentuk apa yang mereka dapatkan, itulah nanti akan saya simpulkan sebagai bentuk aljabar. Setelah itu saya jeda videonya, kemudian nanti saya tampilkan hasil karena saya misalkan menggunakan X. Saya jelaskan ke anak-anak, Ibu misalkan di sini menggunakan X, jadi akan diperoleh bentuk seperti ini. 4 ini adalah koefisien, ini variabel, dan ini konstanta. Mungkin setelah sebelumnya mereka sudah membaca buku paket yang akan mendampingi siswa. Mungkin di sana sudah dijelaskan apa itu koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi saya jeda dulu, mungkin memberikan anak-anak kesempatan untuk menjelaskan apa itu variabel, koefisien, konstanta, seperti itu Bapak. Jadi baru kemudian saya melanjutkan videonya. Nah, untuk konstruknya sendiri, di LKPD juga saya berikan kasus seperti itu. Saya berikan saya berikan dia teks. Di sana teksnya itu ada mereka akan mengkonstruksi maksud saya memisalkan tepung terigu itu nanti dia misalkan sebagai apa, minyak, pokoknya sembako yang ada di toko itu nanti akan mereka misalkan, dan sisanya itu akan mereka jabarkan dalam bentuk aljabar seperti itu Pak. Saya itu sudah. Mungkin ada masukan dari Ibu Bapak? Ya sudah. Yang penting tidak melupakan konstruknya ya. Iya, karena tadi mengikutinya desinyalnya juga ada agak terganggu tadi. Waktu presentasi LKPD-nya nggak bisa baca. Ya sudah, yang penting konstruk. Sudah bisa ditutup, bagus saya kira. Oke, terima kasih Bapak atas masukan dan sarannya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya tutup. Ya, silakan lanjut ke yang lain. Siapa ya? Pak Komang Metrayana ya. Kemarin sudah belum? Belum ya? Pak Komang Metrayana? Iya Pak. Ya, silakan Pak. Baik, yang mulai Pak Nge. Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Bapak di pertemuan hari ini. Kita akan membahas materi baru, yakni rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, jadi materi ini sangat erat kaitannya dengan persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi seperti yang Pak sampaikan kemarin di LMS, jadi anak-anak silakan sudah membuka kembali bahan ajar yang sudah Bapak upload di LMS itu, silakan dibaca. Kemudian juga Bapak sudah share tentang LKPD.
Nah, jadi untuk kegiatan kita hari ini adalah membahas LKPD tersebut. Nah, oke, sebelum Pak lanjut, jadi penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Ya, jadi nanti dalam mempelajari atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan trigonometri, penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus itu sangat diperlukan. Baik, Bapak akan share media Bapak dulu. Ya, silakan. Baik, anak-anak, jadi sudah tampil Pak Sudah. bagus. Ya, terima kasih. Jadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus anak-anak capai untuk pertemuan kita hari ini, untuk pertemuan pertama, jadi seperti ini. Jadi anak-anak bisa dibesarkan Pak ya? Dibesarkan Pak ya? Oh, gitu. Belum maksimal. Slide aja kalau gitu. Oh gitu. Sudah slide ya seperti niki tiang klik slideshow nggih, tiang stop dulu Pak. sudah slide Pak. Ya apa? Sudah jelas kok. Di saya belum. Masih. Kalau Apa sedapatnya udah. slideshow mantun atau bagaimana Pak? Ya silakan sudah nggak apa-apa. Oh gitu nggih. Slideshow. Ya, slideshow saja. Slideshow. Oke. Jadi indikator pencapaian kompetensi kita hari ini adalah kita mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dua sudut dulu ya anak-anak. Jadi yang perlu kita pahami adalah mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dua sudut. Nanti tentu dalam mengkonstruksi penurunan rumus selisih dua sudut, kita membutuhkan yang namanya nilai sudut negatif. Oke, itu untuk indikator. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Jadi melalui kegiatan pembelajaran discovery learning ini dengan metode diskusi dan tanya jawab, Bapak berharap kalian mampu mengkonstruksi penurunan rumus jumlah dua sudut dan mengkonstruksi penurunan rumus selisih dua sudut melalui bantuan LKPD yang nanti kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian. Untuk materi prasyarat yang harus kalian pahami atau yang perlu kalian siapkan adalah mengingat kembali perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi itu adalah modal utama kalian untuk mempelajari materi kita hari ini. Kemudian nilai perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. Tentu nanti ada tabel nilai sudut istimewa untuk trigonometri tersebut. Dan yang terakhir, mohon maaf, perlu yang kalian masih ingat adalah tentang penurunan aturan sinus, kosinus, serta luas segitiga. Baik, untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ketika kita mempunyai nilai sin 135, ini kan merupakan sudut istimewa, merupakan setengah K2. Bagaimana jika kita akan menentukan sin 15 derajat, sin 75 derajat, maupun sin 105 derajat yang mana sudut tersebut bukan merupakan sudut istimewa. Untuk itu mari kita temukan caranya. Oke, jadi silakan perhatikan segitiga di atas. Bapak maaf, ini tiang setting otomatis karena sebelumnya tiang setting ini menjadi video Pak. Ini slideshow-nya ini saya setting menjadi video sehingga ini menjadi otomatis. Sebenarnya ini ada suara seperti yang Ibu Ratna Dewi Tara tadi sampaikan, sengaja tiang mute atau matikan suaranya biar tiang bisa juga memberikan penjelasan. Nah, untuk itu ini segitiga ABC. Nanti untuk bagaimana kegiatan selanjutnya, kita akan silakan diskusikan dengan anggota kelompok dengan membuka LKPD yang telah dibagikan. Nah, nanti siswa silakan berdiskusi di dalam kelompoknya menyelesaikan LKPD-nya. Nanti lagi sebentar saya share tentang LKPD-nya. Jadi ini yang sampaikan dulu untuk medianya dulu.
Oke, nanti ini ada sesi diskusi kelompok. Nah, nanti ini yang buat media pembelajarannya sedikit interaktif. Jadi dari hasil diskusi siswa bisa memilih jawaban yang menurut benar. Ini yang sudah berikan semacam perlakuan. Jadi ketika siswa milih sin A tambah alfa tambah beta, maaf, ini otomatis. Jadi ketika siswa milih ini akan ada tanda ini berarti salah. Misalnya dipilih yang ini salah juga. Berarti kalau dipilih C maka akan ada smile berwarna hijau berarti senyum, berarti jawabannya benar. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan kuis. Ini juga sama seperti yang tadi, siswa bisa memilih jawabannya. Nanti nilai sin 15 derajat adalah berapa? Misalnya dia dipilih ini, berarti akan ada tanda silang. Jika dia pilih yang di atas, akan ada tanda centang. Itu yang buat seperti itu. Sehingga nanti dalam LKPD ini akan mendapatkan kesimpulan seperti ini. Oke, jadi yang akan saya demun LKPD-nya lagi sebentar. Oke. Jadi LKPD-nya seperti ini. Yang perbesar demun. Cukup Pak tampilan LKPD? Ya, cukup. Nah, nanti di awal siswa diminta mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian disampaikan kompetensi dasar dan indikatornya serta tujuannya. Nah, nanti untuk materi itu mengacu kepada bahan ajar yang sudah disampaikan pada LMS, begitu juga penyampaian dari media pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini juga saya berikan motivasi yang sedikit tidaknya bisa menarik perhatian siswa, karena mungkin bisa diberikan dengan seperti gambar-gambar seperti ini, siswa akan lebih tertarik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di media, saya memberikan segitiga ABC yang tadi di media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya bantu siswa untuk mengkonstruksi mampu menurunkan rumus penurunan jumlah selisih dua sudut, jumlah dan selisih dua sudut. Nah, jadi saya bantu sesuai terbimbing. Jadi siswa diminta menentukan panjang DC dulu, di mana nanti dinyatakan dalam B dan sudut alfa. Siswa diminta menulis di sini, kemudian juga menyatakan panjang AD. Kemudian sesuai dengan perhatikan kembali segitiga tersebut, siswa juga diminta menyatakan panjang DC, nyatakan dalam A dan sudut beta dengan sudut yang berbeda, yang tadi alfa, yang sekarang beta. Sehingga nanti menggunakan langkah 1A dan 2B, ini saya bimbing, siswa diminta menentukan luas segitiga ADC. Seperti yang saya sampaikan tadi di materi prasyarat, bahwa siswa harus mengingat tentang materi luas segitiga. Sehingga nanti berdasarkan itu, saya mengajak siswa untuk menurunkan rumus berapakah hasil dari sin alfa ditambah beta. Sehingga nanti siswa diminta untuk meneruskan atau menjabarkan rumusnya di dalam kotak yang berwarna hijau ini. Di samping sinus, juga saya akan mengajak siswa menurunkan rumus cos untuk jumlah dua sudutnya. Nah, di sini saya memberikan petunjuk gunakan ini 90 derajat dikurang theta. Itu kan sudah siswa dapatkan materinya di pertemuan sebelumnya di persamaan trigonometri. Sehingga nanti siswa mampu juga menurunkan rumus atau menjabarkan rumus bahwa cos alfa tambah beta sama dengan berapa. Sehingga nanti berakhir pada rumus selisih juga di materi prasyarat saya ingatlah kembali seperti ini, bahwa nilai cos untuk sudut bernilai negatif hasilnya apa, dan sin untuk sudut yang bernilai negatif nilainya berapa. Sehingga siswa akan menemukan sendiri rumus jumlah dan selisih dua sudut, sehingga nanti siswa diminta menuliskan di dalam kotak berwarna hijau seperti kesimpulan. Nah, dalam LKPD tersebut juga saya memberikan latihan soal seperti ini untuk dijawab bersama-sama dengan kelompoknya, dan ada juga tugas individu seperti yang buat di media pembelajaran tadi berupa kuis. Nah, kuisnya juga selain di dalam media pembelajaran, saya juga setting menggunakan aplikasi
pihak ketiga seperti aplikasi Quizzes. Artinya nanti siswa diminta membuka web situs Quizzes, memasukkan kode sehingga siswa menjawab soal kuis yang saya berikan di aplikasi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak. Jadi mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Begitu juga rekan-rekan PPG yang hari ini hadir. Mohon bantuan untuk masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu. Masukannya. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Izin untuk menanggapi. Saya yang tidak. Jadi sebenarnya bukan untuk menanggapi karena saya rasa sudah cukup bagus dan sudah mengajak siswa untuk menemukan konsep. Namun di sini kan kebetulan saya juga mengajar SMA dan saya juga menggunakan diskusi kelompok. Yang saya tanyakan bagaimana untuk alokasi waktu nih Pak Komamet Triana. Karena saya di sini dalam satu kali pertemuan itu hanya punya waktu 2 jam pelajaran dan dalam kondisi daring itu hanya 50 menit. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu alami, saya juga mengalaminya seperti itu. Jadi teman-teman pasti juga mengalami seperti itu karena pembelajaran bersifat daring memang akan ada kelemahan atau kekurangannya. Nah, menyikapi tentang diskusi kelompok tersebut, jadi kita siasati sehari sebelumnya kita sudah share di, misalnya kalau Ibu menggunakan Google Classroom, silakan di-share di Google Classroom bahwa untuk pertemuan matematika besok misalnya kita akan ada diskusi kelompok. Jadi silakan bisa disiapkan dulu sekarang untuk bisa dipresentasikan bersama-sama. Artinya dengan catatan seperti yang dibilang teman-teman tadi, kalau memang HP-nya masih menunggu yang digunakan oleh ibunya atau bapaknya, jadi kita tampung saja dulu yang bisa ikut. Jadi kalau kita terlalu memaksa juga nggak enak, karena ini situasi berkaitan dengan masalah ekonomi, itu sangat riskan sekali. Apalagi siswanya tidak punya HP, masih minjem HP. Nah, terkait masalah kuota juga sekarang kan kuota sudah pemerintah melalui Kemendikbud sudah memberikan bantuan kuota. Jadi yang baru cek tadi pagi, saya baru bangun, cek ada SMS, selamat Anda mendapatkan bantuan kuota dari Kemendikbud. Jadi sudah masuk. Jadi kalau nggak salah kuota internetnya 5 GB, tetapi kuota belajarnya sekitar 37 GB. Jadi sangat banyak. Setelah kita cek di situs bantuan kuota untuk Kemendikbud, ada beberapa aplikasi yang bisa diakses menggunakan kuota belajar. Nah, salah satunya juga ada media video conference yang bisa diakses dengan menggunakan kuota belajar meliputi Zoom, ada Google Meet, ada Webex. Jadi kalau ada siswa yang merasa ada alasan terkendala kuota sih, dengan kondisi seperti ini sudah diberikan bantuan, mungkin bisa diminimalisir. Mungkin masalah waktunya yang akan perlu kita cari solusinya. Jadi kalau kita masalah waktu, terkadang kita tidak bisa terlalu menuntut ke siswa. Besok kita bertemu di Google Meet jam 8. Pasti ada beberapa siswa yang sudah masuk atau join, ada beberapa siswa yang masih terkendala waktu, bahkan ada yang terkendala sinyal. Nah, walaupun ada kuota tapi sinyal tidak dapat, ya masih saja gangguan. Jadi kita mengalami kok itu Bu, dan mungkin teman-teman juga mengalami, teman-teman siswanya seperti itu. HP punya, kuota punya, namun sinyalnya masalah. Ya. Punya HP sinyal kuat, kuota tidak punya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sedikit curhat jadinya Pak. Mohon maaf. Jadi mungkin seperti itu. Ingin satu lagi mungkin Pak Komang untuk biar kita tahu apa hasil diskusi kelompoknya mereka, mungkin karena saya selama ini menggunakan Google Classroom,
WhatsApp juga sebenarnya ada, tapi mereka jarang sekali mau berdiskusi dalam forum WhatsApp yang ada saya gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui hasil diskusi mereka dan hasil yang mereka kirimkan ke kita itu bahwa itu benar-benar mereka yang buat gitu. Kira-kira gimana ya? Bagaimana cara mensiasatinya? Memang kadang siswa kita kan sedikit malu-malu, jangankan siswa, kita juga pasti sedikit malu-malu. Bahkan seperti sekarang ada dosen, mungkin kita sedikit malu untuk berdiskusi kan. Nah, jadi kalau untuk itu memang yang alami juga, mungkin teman-teman juga alami terkait masalah diskusi. Kalau memang siswanya tidak mau berdiskusi ketika kita ada di sana, mari kita fasilitasi, berikan mereka kebebasan. Tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya kita berikan tanggung jawab kepada mereka, silakan kalian berdiskusi dengan temannya, walaupun tidak ada bapak atau tidak ada ibu. Mohon nanti hasil diskusinya di screenshot, nanti kirimkan ke bapak. Bisa lewat WA, bisa lewat Google Drive, bisa lewat LMS. Silakan. Yang penting kalian memiliki bukti telah melakukan diskusi. Nah, kalau kita meminta ikut berdiskusi dengan mereka, kadang mereka akan malu-malu. Memang itu karakter dari peserta didik sih sebagian besar. Karena kita lihat ada beberapa peserta didik yang masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya dengan ketika ada guru yang mendampingi itu. Namun ketika dia bertemu dengan rekan-rekannya, siswa-siswanya, dia akan lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya karena dia merasa semacam rekan sebaya, teman sebaya ya. Jadi mungkin untuk menyiasatinya bisa seperti yang saya sampaikan tadi, juga teman-teman tadi juga sudah menyampaikan bisa hasil diskusinya di screenshot kemudian dikirimkan sebagai tanda bukti bahwa mereka telah melakukan diskusi. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi mohon maaf kalau tanggapan saya kurang memuaskan. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, terima kasih Bu. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, ada satu lagi mungkin yang lain. Dan versi lain. Silakan. Atau Pak Ali atau Bu Erlina mungkin. Dari Guru Wameng. Atau dari yang lain, silakan. Pak Wayan Adi. Yang berkomentar terkait hasil diskusi yang tadi, artinya bagaimana melihat hasil diskusi siswa yang ada di ide saya untuk melihat hasil diskusi, karena kan kebetulan saya menggunakan Google Classroom juga. Saya berencana meminta siswa untuk mengupload hasil diskusinya per kelompok di forum Google Classroom. Jadi di sana kan terlihat semua proses semua hasil diskusi. Nah, kalau prosesnya mungkin kita agak susah melihat karena ini online, walaupun siswa mengirimkan rekaman chatnya. Saya yakin kita yang kesusahan juga untuk membaca semua chatnya tersebut. Dengan siswa mengupload hasil diskusinya di forum, kalau menurut saya pribadi, di sana akan terlihat pekerjaan masing-masing kelompok, dan kalau ada beberapa kelompok yang katakanlah mereka saling berdiskusi dalam mengerjakan tugasnya, saya pikir dari pola jawaban itu akan terlihat bahwa ada beberapa kelompok yang mungkin dalam bahasa kita biasanya saling nyontek hasil diskusi gitu, atau ada kelompok yang nggak kerja jadi dia pakai hasil diskusi kelompok lain. Biasanya pola mereka dalam mengerjakan atau dalam menulis jawabannya itu sama. Jadi dengan semua kelompok menampilkan hasil diskusinya di forum di Google Classroom, kan terlihat jadinya semua, kita bisa membandingkan hasil diskusi mereka. Dan seandainya semua kelompok bekerja secara mandiri, mereka tentu akan melihat pekerjaan siswa, melihat pekerjaan kelompok lain, dan pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang mereka komentari. Jadi mungkin proses diskusi yang kita bisa cermati adalah proses diskusi yang secara umum, artinya global dalam satu kelas, bukan proses diskusi yang di satu kelompok. Kalau untuk yang di satu kelompok, mungkin kita bisa berikan kepercayaan mereka untuk melakukan diskusi secara mandiri. Karena memberikan mereka sebuah kepercayaan, saya pikir sesuatu yang bagus juga. Saya analogikan seperti misalnya kantin kejujuran, artinya tanpa
tanpa ada yang nungguin gitu, jadi dia bisa bayar dengan jujur. Ini juga mungkin sama, kita memberikan mereka sebuah kepercayaan untuk berdiskusi dan kita tinggal lihat hasilnya. Nah, kalau toh ada kelompok yang tidak berdiskusi dengan baik, saya pikir bisa kita lihat di hasil diskusinya dan kita coba berikan komentar, tentu komentar yang konstruktif, artinya untuk bisa membuat mereka untuk aktif berdiskusi untuk kegiatan selanjutnya. Saya pikir demikian untuk proses diskusinya yang masih ada di pikiran saya, cuman mungkin untuk pelaksanaannya belum bisa saya juga sedetail itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin tambahan masukan jadinya bagi saya, jadi saya punya ide lah. Mungkin Bu Guru Pamong, Bu Erlina, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih Pak Sis dan Bapak Ibu PPG. Kalau memang kita dalam suasana seperti ini, pembelajaran dalam daring, maka benar kalau LKPD diberikan sebelum kita mengadakan meet, yaitu mungkin sehari, karena kita terkendala ya macam-macam tadi, HP dan sebagainya, maka LKPD-nya diberikan lebih dulu sebelum pembelajaran. Setelah diisi semuanya, maka pada saat Zoom itulah atau Meet itulah kita mengadakan diskusi dari hasil yang sudah dikerjakan anak-anak. Terus seperti yang disampaikan oleh Pak Sis juga, Pak Silvo, yaitu setelah hasil LKPD yang sudah dikerjakan anak-anak itu, terus kita diskusikan bersama, kita janjian pada saat Meet itu. Jadi semua anak-anak kan sudah hadir di Google Meet itu, maka kita diskusikan termasuk mungkin diambil salah satu dari siswa ditunjuk begitu dan terus diberi tanggapan oleh anak yang lain. Sehingga dari diskusi itu kan kita sudah bertemu, nah maka kesimpulannya diambil saat itu. Jadi mungkin ada komen dari teman lainnya, yang salah satu sudah menyampaikan, kita tunjuk, kemudian diberi komentar untuk teman-teman yang lain. Nah, setelah itu baru kita sepakat kesimpulannya dari anak-anak, kemudian terus dipandu oleh gurunya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas masukannya, Bu Pamong, Bu Erlina. Ya, masukan yang baik sekali, saya kira dari segi aplikasinya. Mungkin sudah cukup ya, tentang itu mengonstruksikan ya rumus ya itu ya, pembuktian trigonometri. Iya Pak. Tapi sudah cukup lah LKPD-nya untuk sudah menuntun siswa untuk menemukan suatu rumus gitu ya. Ya. Segera cukup Pak, silakan ditutup, ganti yang lain. Terima kasih Bapak dan terima kasih juga Ibu Guru Pamong dan rekan-rekan lain yang telah memberikan masukan terkait revisi dari rencana pembelajaran yang akan saya laksanakan. Baik, untuk waktu saya kembali kepada Pak dosen. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya sampaikan ada kesalahan kata. Terima kasih. Sama-sama. Jadwal kita hari ini sampai 9:10 atau berapa ya? Iya. 9:10 atau berapa lupa saya? Pak, 9:10. Ya Pak, 9:10. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Cukup enggak ya? Satu orang lagi. Mungkin saya nambah sedikit ya Pak Sis. Iya, monggo Bu Rena. Teman-teman PG. Setelah kita mengirimkan LKPD-nya ke siswa, terus supaya Bapak Ibu bisa melihat
hasil yang diberikan anak-anak itu kita ke Google Classroom-nya, ya kita beri deadline. Misalkan dalam 1 hari setelah diberi LKPD-nya, terus di-share, nanti Bapak Ibu bisa melihat kita beri deadline mungkin dalam 1 hari itu setelah mengisi disuruh ngirim ke GEC-nya, terus kita bisa melihat salah satu-satu. Gurunya bisa melihat satu-satu pekerjaan anak-anak itu, terus kira-kira mana yang bisa kita tampilkan untuk pertemuan GM-nya. Nah, dari situ, jadi kita sambil mengarahkan nanti kalau takutnya pada saat GM yang kita tunjuk ternyata salah, gitu nih Pak Sis. Jadi kita sudah bisa meneliti pendapat anak-anak itu, kita mengarah ke yang kita mau. Karena anak-anak kadang-kadang kan bisa jadi maksudnya alur ke kita ke rumus itu beda. Jadi kita bisa memilih begitu. Oh iya, supaya waktunya nggak banyak terbuang. Jadi pada saat GM, yang kita tunjuk ternyata nggak pas, kan. Terus dan mungkin masukan saya juga LKPD-nya dibuat bahasa yang sangat-sangat sederhana, karena kita sulit ya Pak ya memperbaiki. Kalau kita ketemu langsung bisa langsung diperbaiki. Nah kalau nggak ketemu ini kita masih butuh waktu, masih butuh ketemu lagi. Nah itu mungkin sedikit masukan dari saya juga. Matur nuwun, terima kasih. Terima kasih Bu Erlina. Saya lihat tadi ada Pak Ali gabung tadi. Pak Ali mungkin ada tambahan Pak Ali. Saya kira kalau presentasi lagi kok nggak cukup waktunya. Ya Pak. Tadi beberapa teman-teman yang sudah presentasi, ada beberapa kendala yang dialami ya. Misalkan tadi ada siswa yang tidak memiliki HP ya, dan sebagainya. Nah, kalau di sekolah kami, anak-anak yang seperti itu kami sarankan untuk ke sekolah. Karena di sekolah ada fasilitas komputer dan ada wifi. Jadi saya kira anak-anak yang sekolah di sekolah kita kan nggak jauh-jauh ya. Dan itu diperbolehkan, artinya yang penting nggak berkerumun kan gitu. Jadi kalau hanya 1-2 orang ke sekolah itu diperbolehkan. Kalau dari masalah diskusi kelompok, pengalaman kami adalah anak-anak bisa menggunakan grup WA atau bisa juga menggunakan Google Meet. Nah, kemudian dari diskusi itu mereka merekod ya Nah, kemudian rekaman itu diberikan ke gurunya sehingga guru bisa melihat hasil diskusi mereka itu. Saya kira itu Pak ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira sudah banyak masukan ya Bapak Ibu guru, silakan memilih atau mengondisikan disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Insya Allah ya kita cepat beradaptasi lah insya Allah dengan kondisi yang begini. Ini kan sudah semester kedua ya dari masa pandemi, jadi insya Allah sudah. Apalagi tadi Pak Metrayana tadi sudah ngomong kalau sudah ada kuota, mudah-mudahan ya dapat paket kuota tadi ya. Mudah-mudahan bisa memperlancar lagi. Sehingga kalau presentasi lagi nggak cukup waktunya, mungkin bisa diakhiri sekian dulu mungkin ya. Pak Ali, Bu Rina, juga teman-teman yang lain. Ya Pak. Ya. Kita ketemu lagi besok berapa itu? Bertanya? Ya. Bertanya Bapak. Ya, monggo. Dulu. Untuk besok kegiatannya seperti apa nih Pak? Lanjut aja. Sambil Bapak Ibu membuat video yang untuk dikirimkan sebagai produk itu ya. Ya tetap lanjut seperti ini. Jadi ada yang presentasi lagi supaya kita banyak menerima masukan. Seperti itu. Sampai terakhir juga gitu. Ya ini sekalian refleksi juga ya. Semuanya Bapak.
Itu Bu, belum? Mohon izin bertanya Bapak. Bu, siapa ya? Saya Gede Puspasari Pak. Oh ya, silakan Bu. Bapak, mohon maaf nih, ini saya ingin bertanya, tapi pertanyaannya tidak terkait dengan meeting hari ini. Namun yang saya ingin tanyakan untuk produk RPP yang telah saya kerjakan pada hari kedua dan ketiga itu belum memperoleh nilai, sedangkan rekan-rekan satu kelompok yang diampu oleh Bapak sudah memperoleh nilai. Bapak dalam tugas yang saya kerjakan dan Bu siapa? Bu Gede Puspasari Pak. Apa masuk di saya ya? Ya. Iya Bapak, masuk di boleh Bapak. Loh Gede? Eka Puspasari. Eka Puspasari apa saja yang belum Mbak? Bu? RPP saja Bapak. Oh RPP saja, mungkin lewat. Kalau yang lainnya ada yang lewat silakan dihubungi lewat WA atau apa, nggak apa-apa. Jangan sampai terlewat, sayang ya. Oke, terima kasih Bapak. Sama. Bisa diakhiri saya kira ya? Sedikit bertanya Bapak. Monggo Bu, Pak. Siapa? Rizal. Rizal saya Pak. Oh iya Pak Rizal. Oke. Mengenai video tagihan di LMS itu nanti formatnya seperti apa Pak ya? Apa boleh rekam layar seperti ini Pak? Boleh apa ya, itu enggak ada petunjuk khusus untuk rekamannya bagaimana itu, saya kok belum dapat itu. Berarti boleh Pak. Sampai 10 menit loh, enggak salah ya. Oke. Ya silakan, enggak apa-apa aja. Yang paling menurut Bapak itu aja lah ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ini saya tekankan presentasi itu apa ya? Karena supaya arahnya nggak salah arah gitu ya. Kalau urusan teknis pembuatan video saya kira Bapak Ibu lebih pintar saya kira. Bisa diakhiri? Ya. Insya Allah ketemu lagi besok, jaga kesehatan. Selamat, di sana sudah siang ya mungkin. Selamat siang ya.